Halo semuanya, nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai phase C dari pembuatan arsitektur menggunakan TOGAF. Nah, phase C itu sendiri dibagi di dua, yaitu adalah data arsitektur sama application arsitektur. Untuk data arsitektur, step paling pertama yang harus dilakukan itu adalah kita develop baseline data arsitektur description. Nah, bagaimana caranya kita buatnya? Yang caranya itu pertama kita identifikasi data building blocks-nya. Lalu udah kita identifikasi data building blocks-nya, kita gambar arsitektur kolomnya. Udah kayak gitu kita review kembali menggunakan framework Zachman atau Zachman Framework. Adapun data-data yang bisa direview kembali itu seperti business data model menggunakan ERD, logical data model, data management process models, dan seperti yang ada di PPT ada 4 tipe. Adalah pertama data dissemination view, data lifecycle view, data security view, dan data model management view. Itu adalah 4 data yang bisa kita review kembali. Lalu yang selanjutnya itu adalah data fungsi entitas matriks di business architecture. Nah, tahap kedua dalam pembuatan data arsitektur itu adalah kita review and validate prosesnya. Nah, yang pertama kita lakukan itu apa? Dalam tahap ini, yang pertama kita lakukan itu kita review set data principles yang sudah ada. Lalu yang kedua kita ambil data resources yang relevan dari arsitektur continuum dengan basis tuh business driver, stakeholder, serta kebutuhannya. Lalu yang ketiga kita ambil data viewpoints atau hal-hal apa saja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau stakeholder concern dalam data arsitektur itu sendiri. Lalu yang keempat itu adalah kita identifikasi tools apa saja yang sesuai untuk mencapture data model sesuai dengan viewpoints yang dipilih. Contoh tools atau teknik yang bisa digunakan untuk mencapture data sesuai dengan viewpoints-nya itu adalah yang pertama seperti IDEF, Object Role Modeling, dan lain-lain. Ini adalah tahap kedua adalah pembuatan data arsitektur menurut TOGAF. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tahap ketiga dari data arsitektur menurut TOGAF. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita lihat dari semua viewpoints yang udah dibuat di tahap selanjutnya, kita bikin modelnya. Adapun tools yang bisa digunakan untuk melakukan modeling itu contohnya adalah C4ISR Architecture Framework Logical Data Model, lalu bisa juga menggunakan ARC Data Model for Retail Industry, lalu bisa juga menggunakan POSC Data Model for Petro Technical Industry. Lalu udah kita tahu setiap viewpoint bagaimana modelnya. Lalu yang kedua kita harus cek apakah semua stakeholder concern itu sudah dipenuhi. Kalau belum, maka kita bisa buat model baru untuk memenuhi stakeholder concern tersebut. Adapun data-data yang harus dimodelkan ketika membuat data-data yang harus dimodelkan itu adalah seperti business data model, bisa menggunakan ERD, lalu logical data model, lalu seperti di PPT ada data management process model, yang ada beberapa tipe lagi seperti data view security dan lain-lain. Lalu kita hubungkan entitas data yang ada tersebut dengan fungsi bisnis arsitektur. Apakah udah ada semua data model itu sudah dipetakan ke fungsi bisnis yang sudah dijelaskan di bisnis arsitektur? Lalu bagaimana cara kita pemetaannya? Pemetaannya itu bisa dari lowest level business functionnya, baru dipetakan ke set of entitas data di arsitektur yang mengidentifikasi CRUD atau create, reference, update, dan delete. Lalu yang kedua kita bisa menggunakan seperti yang dijelaskan di PPT itu adalah entitas business function matrix. Entitas business function matrix itu bisa memetakan model mana, viewpoints mana yang sesuai dengan business function yang mana. Lalu udah gitu yang ketiga kita review sama validasi lagi entitas business function tersebut. Apakah semua entitas business function sudah ada modelnya, lalu kita validasi apakah viewpoint itu sudah sesuai. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah kita bisa menggunakan metode seperti time permitting, yaitu adalah kita menghubungkan entitas dengan aplikasi sistem yang dijelaskan di baseline application architecture description.
Nah, yang terakhir di step 3 itu adalah setelah kita tahu viewpoint kemana, modelnya kayak gimana, lalu kita validasi, petakan dengan business function yang ada. Lalu yang terakhir itu adalah kita harus pertama pastikan bahwa semua stakeholder concern udah dipenuhi. Lalu selanjutnya kita tahu apakah semua information requirement di business architecture sudah dipenuhi. Kalau sudah, baru kita bisa lanjut ke yang kedua, yaitu adalah kita menggunakan trade-off analysis untuk menyelesaikan konflik terhadap perbedaan view. Contohnya menggunakan CMU atau SEI, Architecture Trade-off Analysis atau ATA method. Lalu udah selesai kita menggunakan trade-off analysis untuk menyelesaikan kalau ada konflik terhadap viewpoints yang kita buat. Lalu yang ketiga, kita validasi semua model yang mendukung prinsipal tersebut, serta bagaimana batasannya, bagaimana objektifnya. Lalu terakhir, kita mencatat semua viewpoints yang direpresentasikan di model tersebut beserta modelnya bagaimana. Itu adalah akhir dari step 3 atau create architecture model menurut TOGAF. Nah guys, di sini saya akan ngejelasin dari step 4 dari data architecture itu sendiri, yaitu melakukan analisis gap. Nah, di sini nih analisis gap ini dilakukan untuk memastikan model arsitekturnya biar konsisten dan tepat sasarannya. Nah, kita lakukan pertama analisis trade-off untuk menyelesaikan konflik yang ada di antara pandangan-pandangan itu. Terus kita validasi nih, pandangan model mendukung prinsip, tujuan, dan model enggak. Terus kita perhatiin perubahan sudut pandang yang di dalam model itu sendiri dari arsitektur repository dan dokumennya. Terus kita uji model arsitektur untuk kelengkapan kesehatannya sendiri. Nah, gap analysis ini dilakukan sesuai dengan baseline dan targetnya. Jadi kita lakukan gap analysis antara baseline dan targetnya. Nah, terus kita lanjut ke step 5 nih. Di step 5 itu defining candidate roadmap komponen. Itu kita harus mendefinisikan komponen roadmap yang bakal menjadi komponen roadmap itu sendiri. Dan itu kita harus menyusul penciptaan baseline dan target arsitektur nih. Dan gap analysis data roadmap diperlukan untuk ngeprioritasin kegiatan selama fase-fase yang ada di depan nanti. Terus data arsitektur roadmap awal ini dipakai sebagai bahan baku untuk mendefinisi nilai yang lebih rinci tentang roadmap-nya sendiri ini. Nah, itu kita masuk deh ke step 6, yaitu resolve impacts dari seluruh landscape arsitektur ini. Begitu data arsitektur ini finalisasi, kita harus ngerti nih impact sama dampak yang bakal terjadi. Tapi ini kita harus tahu arsitektur data ini berdampak pada arsitektur yang ada sebelumnya belum. Terus apakah perubahan terbaru yang dibuat berdampak pada arsitektur data, atau ada nggak peluang untuk melakukan pekerjaan dari arsitektur data itu sendiri. Terus kita bisa bertanya apakah arsitektur data ini mengoreksi proyek lain, atau arsitektur data ini terpengaruh dari proyek lain sendiri. Nah, gitu nih buat step 4, 5, sama 6-nya. Step ke-7, yaitu conduct formal stakeholder review. Nah, pada tahap ini, pertama yang harus kita lakukan adalah periksa motivasi asli untuk proyek arsitektur dan statement of architecture work terhadap data arsitektur. Nah, lalu kita harus lakukan analisis dampak untuk mengidentifikasi bagian apapun itu di mana arsitektur bisnis dan aplikasi perlu dimodifikasi atau diubah untuk memenuhi perubahan dalam arsitektur data. Nah, jika dampak terlalu signifikan, maka arsitektur bisnis dan aplikasi perlu ditinjau kembali. Nah, hasil dari identifikasi bagian yang perlu diubah ini bisa digunakan sebagai constraint terhadap proses atau tahap perancangan yang akan dilakukan nanti. Lalu sekali lagi, jika memang terlalu kompleks atau terlalu signifikan dampaknya, maka kita bisa melakukan iterasi singkat dalam melalui arsitektur bisnis atau aplikasi. Lalu yang terakhir, kita harus mengidentifikasi constraint pada arsitektur teknologi yang akan dirancang, dan perubahan yang dilakukan pada arsitektur data yang diusulkan dilakukan jika hanya perlu saja. Jadi kalau nggak perlu, sebaiknya jangan dilakukan. Step ke-8, yaitu finalize the data architecture. Pertama, kita harus memilih standar untuk setiap building blocks, dan
gunakan kembali sebanyak mungkin dari model referensi yang diambil dari arsitektur repositori. Nah, ini maksudnya adalah pada pembuatan arsitektur repositori yang lalu kan sudah terdapat standar-standar dari perusahaannya. Nah, sebaiknya itu jika memang memungkinkan untuk digunakan kembali, kita harus gunakan kembali sebanyak-banyaknya standar yang udah ada agar perubahannya nggak terlalu signifikan. Kemudian dokumentasikan secara lengkap setiap building blocks, lalu lakukan pemeriksaan terakhir pada keseluruhan arsitektur terhadap business requirement. Nah, pada tahap ini kita harus dokumentasikan setiap alasan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan building blocks dalam dokumen arsitektur. Lalu dokumentasikan laporan akhir dari requirement traceability. Kemudian dokumentasikan pemetaan terakhir arsitektur dalam arsitektur repository. Dari building blocks yang ada, identifikasi yang bisa digunakan kembali, dan publikasikan melalui arsitektur repository. Lalu yang terakhir adalah finalisasi semua produk kerja seperti analisis kesenjangan. Step ke-9 yaitu create the architecture definition document. Untuk tahap ini kita harus mempersiapkan bagian data arsitektur dari dokumen arsitektur definition yang terdiri dari business data model, logical data model, data management process model, data entity or business function matrix, data interoperability requirements. Nah, jika sesuai juga, kita bisa menggunakan laporan dan atau grafik yang dihasilkan oleh alat pemodelan untuk menunjukkan key views dari arsitektur. Nah, intinya itu untuk memperjelas aja gimana proses bisnisnya, gimana cara pandang datanya dengan menggunakan grafik-grafik untuk mempermudah view-nya. Lalu kita juga merutekan dokumen untuk ditinjau oleh pemangku kepentingan terkait dan memasukkan umpan balik atau feedback. Nah, pada tahap ini juga kita harus mendokumentasikan setiap alasan yang kita lakukan dalam pengambilan keputusan building blocks dalam dokumen arsitektur definition. Bagian selanjutnya dari fase litograf adalah application arsitektur. Application arsitektur merupakan salah satu bagian dari fase C Information Systems arsitektur yang bertujuan untuk mendefinisikan jenis aplikasi yang relevan terhadap enterprise yang dapat digunakan untuk mendukung pemrosesan data dan fungsi bisnisnya dari sebuah enterprise tersebut. Tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam mengembangkan application arsitektur adalah yang pertama, mengembangkan baseline application architecture description. Yang dilakukan dalam step ini adalah mengidentifikasi deskripsi dari arsitektur aplikasi yang sudah ada dan mengidentifikasi juga application arsitektur building blocks yang dibutuhkan. Step selanjutnya yaitu step kedua, mereview dan memvalidasi prinsip, reference model, viewpoint, dan tools. Nah, yang dilakukan dalam step kedua ini yang pertama adalah melakukan review dan validasi terhadap sekumpulan prinsip aplikasi. Kemudian, memilih sumber daya aplikasi yang relevan, lalu memilih viewpoint yang akan digunakan, dan mengidentifikasi tools yang dibutuhkan untuk menggunakan viewpoint yang telah dipilih. Step selanjutnya yaitu step ketiga, yaitu create arsitektur model. Di tahap ini akan dibentuk model-model dari setiap viewpoint yang telah didefinisikan di tahap sebelumnya. Yang dilakukan selain itu adalah memastikan bahwa semua stakeholder concern telah dicakup oleh model yang dibangun di tahap ini. Kemudian menghubungkan sistem aplikasi dengan fungsi bisnis.
Lalu memastikan bahwa information requirement dari fase bisnis arsitektur telah dipenuhi. Setelah itu, melakukan trade-off jika diperlukan, dan yang terakhir adalah memvalidasi model agar tetap selaras dengan prinsip, tujuan, dan batasan dari arsitektur. Step selanjutnya adalah step keempat, yaitu Identify Candidate Application System. Untuk mengidentifikasi kandidat aplikasi, yang pertama dilakukan adalah mereview solution building blocks dan arsitektur building blocks. Kemudian mengembangkan matriks user location slash application, lalu menentukan potential application systems. Nah, dari kandidat aplikasi yang telah dipilih, membuat application definition untuk masing-masing kandidat aplikasi tersebut. Tahap selanjutnya dari application arsitektur sama seperti yang ada pada data arsitektur, yaitu tahap kelima, conduct formal checkpoint review of architecture model and building blocks with stakeholder. Kemudian tahap ke-6, review kualitatif kriteria. Kemudian tahap ke-7, complete application arsitektur. Dan yang terakhir adalah tahap ke-8, yaitu perform gap analysis.